Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dengan berada. Semoga sehat selalu. Di video kali ini masuk ke part 2, saya akan menjelaskan tentang buku yang sama, yaitu Better Than Before yang ditulis oleh Gretchen Rubin. Tapi sekarang sudah masuk ke bab 2. Nah, biar share screen dulu. Oke, jadi kembali lagi terhadap buku yang sama seperti di video sebelumnya, itu buku Better Than Before yang ditulis oleh Gretchen Rubin. Dua buku yang berisikan tentang bagaimana cara kita merubah suatu kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Nah, sekarang masuk ke bab 2 ya. Di bab 2 itu membahas tentang pilar kebiasaan. Apa sih pilar kebiasaan? Jadi di dalam buku Gretchen Rubin terdapat 4 pilar yang menjadikan sebuah pedoman kebiasaan gitu. Yang pertama ada pemantauan, ada landasan, penjadwalan, dan akuntabilitas. Nah, sebenarnya banyak strategi yang dapat membantu kita mengubah kebiasaan kita gitu. Dan keempat strategi yang ada di layar tersebut: pemantauan, landasan, penjadwalan, dan akuntabilitas. Mereka itu ada di mana-mana gitu, sama akrab sehingga mudah untuk dianggap remeh bagi diri kita. Nah, tapi mereka itu tidak ternilai harganya. Kenapa? Karena walaupun dianggap remeh, sebenarnya hal ini itu sangat penting gitu bagi kita yang mau merubah kebiasaan. Dan untuk memanfaatkan pilar kebiasaan yang sangat diperlukan ini, kita itu harus memperhitungkan apa yang telah kita pelajari tentang diri kita sendiri dari latihan yang sebelumnya, dari bab 1 kemarin, tentang apakah kita obliger atau kita pemberontak dan yang lainnya. Misalkan ada misalnya gitu, contoh strategi penjadwalan itu bekerja untuk kebanyakan orang, akan tetapi tidak untuk para pemberontak atau rebel. Terus ada strategi akuntabilitas yang berhasil juga bagi banyak orang, dan itu penting bagi para obligers. Nah, jadi strategi dibangun di atas satu sama lain sehingga nggak semua orang bisa menggunakan strategi yang sama. Oke, sekarang masuk ke pemantauan. Terdapat sebuah kutipan sini. Kami mengelola apa yang kami monitor. Pemantauan seluruh hidup kita, sejauh ia memiliki bentuk yang pasti, hanyalah kumpulan kebiasaan praktis, emosional, dan intelektual yang diatur secara sistematis untuk kesenangan atau kesengsaraan kita dan membawa kita menuju takdir kita secara tak tertahankan. William James berbicara dengan guru dan mahasiswa. Jadi itu sebuah kutipan dari buku Gretchen Rubin yang di buku ini gitu. Jadi apa sih maksudnya dari tulisan tersebut? Berarti kan pemantauan, dari katanya saja sudah pemantauan, yang mana berarti kita itu harus bisa memantau seluruh kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, strategi pemantauan ini tuh memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Maka dari itu kita tidak membutuhkan perubahan, tetapi seringkali mengarah pada perubahan. Untuk memfasekan kebenaran sekolah bisnis, kami memiliki apa yang kami pantau dan terus memantau tindakan kami. Berarti kami melakukan lebih baik dalam kategori seperti makan, minum, berolahraga, bekerja, penggunaan TV, internet, belanja, dan yang lainnya. Nah, itu yang tertulis di buku Gretchen Rubin. Jadi pengukuran diri sendiri itu membawa kita terhadap kesadaran diri gitu, sehingga kesadaran diri kita itu memperkuat pengendalian diri kita. Sesuatu yang sederhana seperti tampilan kecepatan pinggir jalan untuk menunjukkan kepada pengendara seberapa cepat mereka melaju, membantu mereka melambat. Nah, jadi kan intinya itu semuanya itu berdasarkan pantauan atau monitoring. Dan langkah kunci dari strategi pemantauan ini adalah mengidentifikasi dengan tepat tindakan apa yang kita pantau. Kebiasaan khususnya itu, kalau sebagai contoh yang tertera di buku ini,
membaca berita setiap pagi atau menelpon satu klien setiap harinya. Mudah dipantau, sementara resolusi yang tidak jelas atau seperti lebih tahu atau kembangkan hubungan klien yang lebih baik sulit untuk dipantau. Sehingga kita itu harus memantau suatu kebiasaan yang biasa kita lakukan yang simpel-simpel aja gitu, jangan terlalu ribet-ribet banget gitu. Oke, selanjutnya masuk ke landasan. Landasan itu atau first thing first, jadi dasar gitu landasan. Ada kutipan juga, first thing first, dasar kebiasaan secara bertahap mengubah wajah kehidupan seseorang seiring waktu mengubah wajah fisik seseorang dan seseorang tidak mengetahuinya. Virginia Woolf, buku harian 13 April 1929. Nah, strategi pengamatan 4 kecenderungan, perbedaan dan pemantauan mengambil kekuatan mereka dari kesadaran dirinya gitu. Maka dari itu kita itu cenderung tertarik pada beton di buku ini. Dilihat, saya sangat ingin keluar dari kepala saya sendiri untuk mulai bertindak berdasarkan apa yang telah saya pelajari. Saya akan mulai dengan mengerjakan strategi fondasi karena saya akan lebih mudah mengembangkan kebiasaan baik jika fondasi saya kuat. Nah, apa sih maksudnya gitu ya? Jadi di saat kita ingin membuat suatu kebiasaan yang baik gitu, nah kita tuh harus membuat fondasinya terlebih dahulu, dasar-dasar dari kebiasaan tersebut. Kalau misalkan dari berolahraga gitu, berarti kan dasar-dasar kita harus menyiapkan sesuatu yang dibutuhkan buat kita berolahraga nantinya. Nah, di situ adalah dasar-dasarnya gitu atau landasannya. Lanjut lagi. Lanjut ke penjadwalan. Cukup panjang teman-teman. Penjadwalan. Saya sangat percaya pada kebiasaan menulis. Anda mungkin dapat melakukannya tanpa mereka jika Anda memiliki kejeniusan, tetapi kebanyakan dari kita hanya memiliki bakat. Dan ini hanyalah sesuatu yang harus selalu dibantu oleh kebiasaan fisik dan mental atau itu mengering dan meledak. Tentu saja, Anda harus membuat kebiasaan Anda dalam hal ini sesuai dengan apa yang dapat Anda lakukan. Saya menulis hanya sekitar 2 jam setiap hari, karena hanya itulah energi yang saya miliki. Tapi saya tidak membiarkan apapun mengganggu 2 jam itu di waktu dan tempat yang sama. Flannery O'Connor, Surat, 22 September 1957. Nah, strategi penjadwalan menetapkan waktu tertentu dan teratur untuk suatu kegiatan berulang adalah salah satu strategi yang dapat membentuk kebiasaan yang paling dikenal dan kuat. Dan itu adalah strategi favoritnya dari Gretchen Rubin. Nah, penjadwalan itu membuat dia jadi jauh lebih mungkin untuk mengubah suatu aktivitas menjadi kebiasaan, kecuali untuk satu tipe manusia, yaitu rebel atau pemberontak. Karena kan rebel orangnya sesuai keinginan gitu ya. Nah, jadi untuk alasan itu, si Gretchen Rubin itu membuat sebuah kegiatan atau menjadwalkan suatu kebiasaan yang aneh gitu. Kayak misalkan mencium seseorang atau temannya atau benda yang dia cintai setiap pagi dan setiap malam. Nah, kebiasaan itu kan tumbuh paling kuat dan tercepat ketika diulang dengan cara yang sama dan dapat diprediksi. Jadi semakin gampang kita memprediksi kebiasaan tersebut, maka semakin gampang juga jadi kebiasaan yang baik gitu. Nah, dan bagi kebanyakan dari kita, menempatkan suatu aktivitas pada jadwal cenderung mengunci kita untuk melakukannya. Kan penjadwalan juga memaksa kita gitu untuk menghadapi batasan alami hari itu. Lebih ke arah kalau ada sesuatu yang menggoda gitu. Di saat kalian sudah menjadwalkan suatu kegiatan, misalkan olahraga lagi ya, kalian menjadwalkan suatu kegiatan olahraga sore hari jam 4, nah kalian itu pasti melakukan kegiatan itu walaupun banyak hawa nafsu yang lain ingin melakukan hal yang lain gitu ya, walaupun banyak godaan dari eksternal gitu, akan tetapi dengan strategi penjadwalan ini kalian tetap harus melakukan hal tersebut mau tidak mau. Seperti yang ada di kutipan itu, saya tidak membiarkan apapun mengganggu 2 jam tersebut di waktu dan tempat yang sama. Jadi di saat waktu yang sudah Anda jadwalkan itu harus Anda kontrol sepenuhnya gitu. Jangan sampai ada hal lain yang mengganggu.
terakhir itu, pilar yang terakhir adalah akuntabilitas. Terdapat sebuah kutipan juga, beritahu saya dengan siapa Anda mendampingi, dan saya akan memberitahu Anda siapa Anda. Jika saya tahu bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda, maka saya tahu apa yang akan terjadi dengan Anda. Goethe, Maxims and Reflection. Nah, agar efektif, strategi penjadwalan seringkali harus dipasangkan dengan akuntabilitas yang esensial. Tidaklah cukup menjadwalkan sebuah kebiasaan, tetapi kita itu harus benar-benar mengikuti kebiasaan tersebut. Akuntabilitas berarti kita menghadapi konsekuensi atas apa yang kita lakukan, bahkan jika konsekuensi itu hanyalah fakta bahwa orang lain sedang memantau kita. Jadi, akuntabilitas itu adalah faktor yang kuat dalam pembentukan kebiasaan dan fitur yang ada di mana-mana dalam hidup kita. Jika kami yakin bahwa seseorang sedang menonton, kami berperilaku berbeda. Nah, jadi akuntabilitas kan berarti faktor yang menentukan kebiasaan terhadap diri kita. Di saat ada seseorang yang watching gitu atau melihat, nah pasti perilakunya berbeda dengan tidak ada. Terus dilanjut, biaya keterlambatan membantu kami membayar tagihan tepat waktu. Nilai membantu kami belajar. Catatan kehadiran membantu kita mengantarkan anak-anak kita ke sekolah tepat waktu. Jadi akuntabilitas itu sebagai pembantu atau sebuah dorongan gitu dari eksternal terhadap kebiasaan yang pengen kita lakukan. Nah, dari 4 strategi ini kan cukup penting juga gitu ya teman-teman. Mana yang paling cocok buat kalian? Kalau buat saya sih penjadwalan gitu ya. Karena penjadwalan memiliki konsekuensi yang tinggi juga dan kayak udah teratur gitu. Jadi harus teliti juga di situ. Oke, segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.